yang mungkin belum bisa hadir, bisa nanti bisa nonton recordingnya. Kali ini kita akan ngobrol atau diskusi mengenai cara riset interest ya, yang kemarin sempat kita ditanyakan teman-teman, dan aku pengen sharing bagaimana sih cara ngeriset interest yang menurut kita itu oke ya. Nah, tool yang kita bawakan kali ini adalah AdSumo ya. Teman-teman menggunakan AdSumo. Oke, saya share screen aja. Share screen. Oke. Oke, di sini ada tool yang kita sering pakai ya, namanya AdSumo. Di sini ada ada fitur-fitur yang kita bisa manfaatkan, kita gunakan. Yang pertama di sini ada fitur search, kemudian ada explore sama page like kan. Yang sering kita pakai itu adalah search ya, search. Terus kemudian fitur-fiturnya apa aja sebelum kita ngomongin tentang fitur atau tekniknya. Di sini saya jelasin fiturnya apa aja. Yang pertama di sini ada negara ya, di sini ada Indonesia. Kemudian di sini ada gender, all, men dan women. Kemudian di sini ada umur yang kita bisa pilih ya. Misalkan kita targetnya 27, 65 gitu, 27 sampai 50. Kemudian negaranya Indonesia. Kemudian di sini ada relationship status ya, bisa single, in relationship, engaged, married, dan not specified. Oke, terus kemudian objektifnya itu conversion ya. Di sini ada bisa post engagement, kemudian brand awareness, kemudian reach, kemudian traffic, website klik sama app install, kemudian video view, lead gen, message, dan conversion gitu. Nah, kita pilih conversion. Conversion itu kita bisa ambil auto chat, purchase, kemudian lead gen dan sebagainya. Kemudian daily budgetnya itu misalkan kita setting 200.000 ya. Nah, atau 100.000. Kemudian placement, nah ini kita bisa pilih automatic atau dipilih placementnya tertentu ya. Nanti kita bisa tahu jumlah OD-nya berapa kalau kita ngambil all placement. Gitu. Oke, ini fitur-fitur dasar ya, fitur-fitur dasar. Terus kemudian gimana sih caranya kita ngambil interest ya? Ngambil interest. Mengambil atau mencari interest yang bisa kita tes sebelum mulai campaign ya. Pertama misalkan interestnya produknya sabun pemutih. Indonesia. Misalkan kita pilih yang single, kemudian yang lama nggak pakai ya. Nah ini
Ini kita punya 2 ya sabun mencuci tangan ya, nggak relevan sebenarnya jadinya. Terus kemudian berarti kalau sabun pemutih mungkin nggak ada ya di interestnya Facebook, tapi kita coba kita lihat explore sabun itu anunya apa ya, yang terdekat. Nah ini ada yang related ya. Yang pertama sampo, kulit wajah, skincare, perawatan wajah, kecantikan, belanja online, krim, kosmetik, belanja yang berinteraksi, wanita, cleanser ya. Ini cara kita milih gimana sih? Kalau saya dari sisi daily reach-nya itu minimal 1.000 ya di sini. Ya, di sini saya ambil daily reach-nya minimal 1.000. Nah, di sini ada 4.300 sampai 13.000, 4.300, kemudian 4.000, 3.000, 3.000, 3.000, kemudian 2.000, 2.000, kemudian ini banyak juga ya. Ini di atas 1.300 kita pakai semua. Cuman kita mesti lihat, walaupun ini apa namanya jumlahnya banyak, saya biasanya pakai yang relevan itu mulai dari 1 ya, mulai dari 1 sampai 10 aja ya. Seperti ini 1, 2 sampai ke 10. Ini terus kemudian list ini kita akan coba testing walaupun ini belum benar ya. Nah, kita coba mungkin yang agak lebih relevan apa namanya keywordnya, misalkan hijab ya, hijab. Nah, ini adalah keyword yang kita bisa coba tes. Tadi menurut parameter saya yang pertama adalah kerudung ya, kemudian 2 scarf, belanja dan busana, belanja online, tunik, Zaskia, Edimeka, pembelanja yang berinteraksi, sial, pakaian, siren sungkar, kemudian ini. Nah, biasanya saya batasi sampai ke 10 aja ya, sampai ke 10 aja. Kemudian saya lihat lagi daily reach-nya seperti apa ya. Daily reach-nya saya ambil yang di atas 1.000 ya, di atas 1.000. Ya, jadi ada budget sekitar 26.000 kalau CPM-nya apa namanya CPM-nya misalkan 26.000, kalau di sini 1.000 berarti budget per harinya bisa 26.000. Kalau di sini misalkan ada 9.000 ya 10.000 berarti 10 dikalikan 26.000 maksimal 260.000 ya. Jadi hitungannya adalah daily reach yang tergede di sini ada 9.500. Kemudian kalau per 1.000 ya, budgetnya per 1.000 itu ada apa namanya per 1.000 itu misalkan CPM-nya 26.000, maka budget per hari kita bisa spending sekitar 26.000 dikalikan 10 ya, 260.000 rupiah. Itu teman-teman sedikit riset cara kita mengambil keyword atau mencari interest yang apa namanya yang related dengan keyword utama kita atau apa namanya interest utama kita ya. Terus kemudian yang kedua, kalau kita tahu misalkan hijab fashion, kita paling deket yang mana sih sebenarnya? Misalkan ini kan artis-artis semua ya, jadi mungkin agak terlalu panjang. Nah, kita misalkan keyword yang kita ambil itu misalkan scarf ya. Kita bisa lebih dalam lagi ngambil keyword yang berhubungan dengan scarf ya, seperti ini. Ini yang related dengan scarf itu ada sal, kerudung, aksesoris fashion, belanja dan busana, batik, kebaya, topi, belanja online, baju kurung dan sweater ya. Nah, ini apa namanya kita bisa coba dan masuk ke dalam lagi misalkan scarf ada sel gitu ya. Ini explore ya posisinya. Kemudian di sini yang related dengan sel itu scarf, kerudung, kebaya, batik, baju kurung ya, tudung, songket, bawal, belanja, aksesoris ya. Kemudian belanja online dan lain sebagainya. Nah, ini adalah interest yang related dengan keyword utama kita ya, keyword utama kita. Itu teman-teman sedikit apa namanya penjelasan mengenai penggunaan apa namanya
Atsumo ya, yang menurut saya ini toolnya simple banget ya, toolnya simple banget, bisa dipakai dan nggak tahu masih dijual apa enggak ya. Tempat saya juga mau habis ini, sekitar 2-3 bulan lagi. Nah, kemudian kita juga bisa edit, ini umurnya target kita berapa sih, kalau kita rubah umurnya, itu bisa berubah juga ya di sini ya. Berubah juga. Kemudian di sini, misalkan kita ganti ke 30, ini juga berubah angkanya. Jadi menyesuaikan dengan umur yang kita bidik gitu ya. Kemudian kita juga bisa ganti man itu berapa, kalau woman berapa. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat apa namanya, jumlah audien kita, jumlah audien yang kita bisa serap per hari itu berapa ya. Kalau misalkan audien kita itu, misalkan di sini baju kurung ya, di sini ada 2.300 ya, maka per hari kurang lebih kalau baju kurung itu apa namanya, interestnya itu ya kita bid kurang lebih ya sekitar 50-an ribu. Kalau lebih dari itu ya nggak akan apa namanya, nggak akan bisa nyampe ya, karena memang daily rate-nya cuma 2.300. Oke, itu terus kemudian fitur-fitur lain di sini ada search, ya tadi udah ya. Search, kemudian kita explore supaya kita ketemu apa namanya, interest-interest yang mungkin tidak tertampil ya, seperti baju kurung ini kan nggak tertampil di apa namanya, di keyword-keyword utama dan mungkin jarang di-bid sama orang. Sehingga kalau kita nge-bid baju kurung atau apa namanya, tudung atau songket ini jarang orang nge-bid di sana gitu. Kemudian, nah biasanya kita begini teman-teman, kalau posisinya placement-nya itu kita nggak banyak, misalkan hanya feed aja sama video, story, terus kemudian Instagram-nya juga feed dan story gitu ya. Kemudian Messenger ini sering nggak kita pakai, nah kita sesuaiin. Jadi kita tahu ketika kita nge-bid seperti ini bener nggak, kita volumenya berapa gitu ya. Kalau volumenya lumayan, itu misalkan volumenya oke, maka apa namanya, bisa kita ambil ya. Kita bisa ambil, misalkan volumenya ini di atas 1.000 semua, nah kita bisa ambil. Tapi menyesuaikan ya, menyesuaikan budgetnya. Jumlah apa namanya, jumlah audien yang ada di sini itu mempengaruhi budget yang kita mau pasang ya. Kalau budgetnya kecil ya, audiennya kecil ya, kita nggak perlu ngebid budget dengan angka yang besar gitu ya. Karena memang ketersediaan audien kita seperti ini. Misalkan kita audien cuma 2.400 tapi bidnya itu 500.000 ya. Apa namanya? Kelebihan budget dan apa namanya, seringnya boncos karena kita memang meriset audien yang menurut saya nggak terlalu banyak, tapi kita bidnya atau budgetnya itu terlalu gede gitu. Oke, ini contoh lagi kalau kita masuk ke dalam ya. Ini kan kadang-kadang kita nggak apa namanya, nggak apa istilahnya, nggak atau jarang di-bid ya sama orang. Ini masuk ke kerudung, ini dieksplor lagi, nanti bisa ketemu baju kurung, batik, songket, aksesoris fashion dan lain sebagainya. Ya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Nah biasanya saya hanya batasi sampai di angka 10. Walaupun sampai di angka 10 ya, walaupun sampai di angka 10, ini kita hitung juga atau lihat juga interestnya itu relevan nggak sih sebenarnya dengan produk kita gitu. Kalau nggak relevan ya kita nggak usah ngebid atau nggak usah diambil gitu. Tapi kalau relevan diambil. Nah biasanya yang relevan itu di angka 10. Teman-teman semua, ini slide ya, ini halaman atau fanpage-nya. Ini sering nggak gini, sering nggak muncul ya. Ini adalah melihat apa namanya, melihat fanpage yang related dengan sal dan kerudung ya, fanpage orang lain yang related dengan sal dan kerudung. Ini lama, biasanya nggak muncul ya, biasanya nggak muncul. Nah, ini muncul ya. Nah ini kalau kita ngebid fanpage ya, ngebid fanpage itu Safira Muslim, Mothercare Indonesia, Tunegar, Banania, IKEA, Parenting Indonesia, Pusat Busana Muslim, The Body Shop dan lain sebagainya. Oh ya jangan lupa ini diperbaiki. Ini kalau all devices. Nah kalau misalkan mobile biasanya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu berubah ya. Nah ini contoh ya.
Contoh kalau posisinya kayak gini, 890 sampai 2600 biasanya nggak kita pakai karena di bawah 1000, walaupun deket-deket ya, tapi kalau untuk nambah-nambah nggak apa-apa. Apa lagi ya? Kayaknya nggak ada ini. Ini doang. Ini audience size, ini global, ini yang apa namanya potential reach yang kita target atau bidik ya. Oke, teman-teman mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Raise hand. Monggo teman-teman angkat tangan. Pakai ini loh, pakai apa namanya? Chat. Halo, teman-teman, silahkan. Ini ada pertanyaan dari Ayadi Abdi ya. Atsumo berbayar, iya Mas. Untuk Atsumo memang berbayar, jadi kita beli per tahun ya, beli per tahun, terus kemudian apa namanya nanti perpanjangan ya. Nah, untuk bisa mengakses apa namanya akun Facebook, apa namanya data di Facebook, kita mesti ini apa namanya koneksikan dengan Facebook yang kita miliki. Dari Mas Yanda Abu Usman, Mas Yoyo, boleh dijelaskan lagi daily budget yang dia berdasarkan potential reach atau kategori lain yang bisa masuk gunakan. Nah ini jadi budgetnya misalkan kita daily reach-nya itu misalkan 1000 ya, maka budget kita itu sehari ya maksimal cuma 26.000. Gitu. Kalau apa namanya istilahnya, kalau misalkan budgetnya daily reach-nya itu misalkan 10.000 ya, maka budget kita sehari bisa 10.000 audien, kalau misalkan CPM-nya 26.000, maka 26.000 dikalikan 10, itu 260.000 rupiah per hari. Itu Mas Yanda. Kemudian dari Mas atau Mbak Wika ya, jadi Asumo ini cuma buat riset kata kunci aja ya, benar sekali. Jadi Asumo ini untuk apa namanya? Untuk riset kata kunci atau interest ya. Nah, tapi biasanya seringkali kita ngebit atau ngeriset kata kunci yang sering hanya nongol ya, pas kita nyari di Facebook itu baru nongol gitu. Ketika nongol baru kita ambil. Nah, itu seringnya dipakai oleh advertiser yang sama. Nah, seringnya kita ngebit dengan keyword atau interest yang sama. Kalau yang apa namanya, kalau yang interest-nya itu kayak di dalam ya, deep linking gitu, atau deep interest itu kan nggak akan muncul ya, nggak akan atau jarang sekali di-bid sama orang. Nah, itulah yang itu kita akan ketemu low competition, karena apa? Orang jarang bid di situ. Ya di Abdi punya link diskonnya dari Atsumo. Ya ini saya nggak punya ya. Tapi mungkin bisa saya cek di akunnya ada nggak itu apa namanya referral atau something gitu ya. Kemudian ini di save Mbak Dewi Nurjana di save ya, yes, ya ini di save ya. Kemudian pengalaman Mas Yoyo yang sudah pakai apakah sangat membantu untuk mendapatkan interest yang tepat? Membantu Mas, tapi ini sangat membantu sekali, terutama kita bisa lihat menentukan budget, kemudian mencari deep interest, interest anaan yang lebih bawah gitu. Terus kemudian Atsumo bisa di-share berapa user. Nah, Atsumo ini loginnya itu menggunakan Facebook personal ya. Jadi kalau kita menggunakan Facebook personal, maka maka apa namanya? Sebentar. Tadi apa mau? Kalau menggunakan Facebook personal, jadi kalau misalkan kita mau login atau menggunakan user ya berarti harus menggunakan Facebook personal yang sama gitu. Kemudian dari Mbak Wika, buat pemula ada riset kata kunci yang gratisan nggak Pak ya? Untuk pemula bisa langsung ke ini sih, bisa langsung ke
apa namanya, ke interest-nya, ke Facebook-nya itu bisa, dan itu gratis kan, gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, fitur-fiturnya ini bagus banget kalau kita menggunakan AdSumo karena di sana datanya cukup komprehensif ya, cukup bisa terlihat, gitu. Oke, ini ternyata sepi pertanyaan, nggak biasanya. Ayo silahkan. Materinya ini ya, simpel ya, jadi kita riset keyword itu simpel banget dan, apa namanya, berguna banget ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Sherly Garcia ya. Tadi misalnya 10.000 potensial reach, budget perkiraan bukan iya iya 10.000 ya. 10.000 potensial reach, budget perkiraan 20.000. Budget per campaign-nya, budget per interest-nya ya. Bukan per campaign-nya, tapi per interest-nya. Kalau satu aset itu interest-nya banyak ya bisa dikalikan ya jumlahnya. Tapi biasanya kalau misalkan satu interest satu aset itu ya dikalikan reach-nya ya, potensial reach-nya. Jadi misalkan interest itu potensial reach-nya itu potensial reach-nya 10.000. Kan CPM itu kan 1.000 ya kan? CPM cost per million itu 1.000. Nah, kemudian CPM-nya itu 1.000, rata-rata ya, CPM kita itu harga per cost per million itu 26.000, ada yang 30.000, itu nggak tahu kita sebelum kita jalan ya. Nanti kalau udah jalan itu kita tahu apa namanya interest-nya berapa. Nah, biasanya CPM ini tergantung dari memang persaingan, kemudian jumlah budget apa namanya jumlah audien yang tersedia gitu ya. Itu tergantung. Kemudian Mas Yoyo, angka budget 26.000 per hari gimana cara ngitungnya? 26.000 itu perkiraan CPM ya? Perkiraan CPM. Jadi kita belum tahu, tapi kalau misalkan 26.000 itu ya apa namanya rata-rata ya di Indonesia itu CPM-nya 26.000. Kemudian Mas Arif, Mas maaf baru gabung, apa perlu dicek satu-satu audien overlap-nya? Nah ini bisa dicoba nih tool ini selain apa namanya selain bisa dipakai untuk sebentar aku share. Mana tadi? Google Chrome, Google Chrome. Ini. Oke, kita ngecek audien overlap ya, audien overlap-nya. Gitu. Ini bisa cek ya. Ini misalkan yang mana yang audien overlap ya. Ini sama ini ya. Nah, ini kita bisa klik ya, show audience overlap. Nah, kayak gini. Jadi, Safira Muslim Fashion sama Mothercare Indonesia ini kurang lebih 11% audience overlap-nya. Jadi masih minim, masih dikit ya. Saya biasanya audience overlap-nya maksimal 30% bisa pakai. Tapi kalau udah lebih dari itu, mending milih salah satu. Atau dimasukkan dalam interest group yang sama, dimasukkan dalam aset yang sama. Ayo kita coba lagi. Ini cuma maksimal cuma 2. Oke, ini. Nah, kalau ini posisinya apa namanya? Audience overlap-nya 52% ya. Ini udah gede banget ya. Ini udah masuk di dalamnya. Jadi kalau kita milih IKEA sama pusat busana muslim itu masuk di dalamnya. Gitu. Jadi nggak perlu di-bid dua-duanya. Cuma masalahnya IKEA itu kan sebenarnya apa namanya merek ya. Nah kemudian resep masakan sama aksesoris jilbab murah. Nah kita cek.
So, overlap. Nah, kayak gini 20, 27, 20%, 27% gitu. Itu single interest sama interest group ini kalau banyak. Ini kalau banyak. Ini harus di save list gitu. Nah, biasanya kita cuma single interest, dicek resep masakan online sama aksesoris jilbab murah itu. Kemudian Mbak Syaril lagi, mak berapa interest per campaign-nya ya. Per campaign ini bukan campaign tapi ke adset-nya ya. Jadi kalau adset-nya itu rata-rata misalkan kita bisa coba satu adset satu interest ya. Tapi kalau kita pengen agak lama apa namanya agak audience saturation-nya itu agak lama, kita bisa sambungin beberapa interest yang relevan. Nah, 1 sampai 10 itu sebenarnya bisa kita masukkan dalam satu apa namanya satu grup interest ya, satu grup interest. Kemudian dari Mbak Moka Hijab, Mas kalau pasang interest di aset bagusnya kombinasi minat dengan demografi, minat atau perilaku. Kalau aku sih sebenarnya lebih ke interest aja ya sebenarnya, ke demografi itu tambahan gitu. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat ini interest ya, jadi ini interest bukan demografi. Ini muncul kalau nanti dia posisinya adalah demografi. Tapi yang di sini adalah interest. Kemudian berikutnya yang lebih penting lagi, kalau kita iklan ya, kalau kita ngiklan itu satuannya begini. Jadi interest itu, ya kan bukan versi. Itu kan interest utama ya. Jadi interest berikutnya mesti kita ini apa namanya? Kita praktek ya. Semoga ke-record nih. Kalau nggak ke-record nanti ngulang lagi. Oke. Campaign, kemudian ke apa namanya ke interest. Nah ini. Nah di sini ada penargetan terperinci ya. Jadi pertanyaan ada demografi, minat dan perilaku. Nah kita tambahkan tadi misalkan kita ketemu Safira Muslim Fashion. Ini ya. Oke, ini interest Safira Muslim Fashion. Jangkauannya cuma 17.000 orang. Anggaplah kita cari yang lain ya. Kalau di sini 17.000 orang, yang gede. Shell. Ya, kita masukkan Shell. Di sini ada 5.900.000 ya kalau Shell. Terus kemudian dari Shell ini terus nggak serta merta kita pakai apa namanya, nggak serta merta kita pakai Shell aja ya, tapi harus kita persempit. Jadi orang yang suka Shell ya itu misalkan menggunakan hijab juga. Gitu. Misalkan. Jadi kita jualan Shell untuk hijab ya, hijab fashion itu. Harus cocok, jadi Shell irisannya dengan 900. Kemudian kita persempit lagi, orang yang suka Shell dengan hijab itu juga sering atau pernah belanja di Facebook, pernah belanja online shopping. Oke, belanja online. Nah, ini
ada 4.700.000 orang. Kemudian kita persempit lagi, misalkan. Nah, ini yang saya maksud tadi behavior ya. Nah, pertanyaan Mbak siapa tadi lupa. Behavior kita tambahkan ya, minat untuk orang ya. Sorry, demografi. Ya, masih dikasih pelanggan di Indonesia ini. Orang yang suka menilai atau membeli barang-barang yang bernilai tinggi. Ini contoh kalau kita menjual hijab yang agak mahalan dikit. Nah, itu apa namanya? Kita pilih orang yang lebih menyukai barang-barang yang bernilai tinggi. Tapi kalau misalkan kita jual yang barang-barang medium gitu ya, misalkan medium itu posisinya misalkan harganya 300.000 ke bawah lah ya, ini 300.000 ke bawah, ini kita pilih ini. Jadi selain orang ini suka shawl dan hijab fashion dan sering belanja online, maka kita cari orang-orang yang punya buying power yang lumayan ya, orang yang lebih menyukai barang bernilai sedang dan tinggi di Indonesia. Nah, ini aku ambil yang misalkan kayak gini, ini yang agak the have ini, isinya orang the have ya. Walaupun 950.000 orang, tapi daya belinya mereka bagus. Oke, ini topiknya ke riset ya, sampai ke setup campaign tadinya. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman. Kalau iklan langsung konversi saja atau melalui traffic? Kalau saya langsung ke konversi, Mas. Kalau traffic itu muter-muter juga itu, ya, muter-muter. Kemudian Mas Yafet, Mas ya untuk potensi jangkauan untuk awal sebaiknya berapa orang ya Mas sesuai dengan budget iklan? Sesuai dengan budget iklan kita. Budget kita itu ada berapa sih Mas gitu misalkan. Budget kita misalkan punya 50.000 ya berarti kita nyari yang audiens daily-nya itu sekitar 2 ribuan gitu. Ya, sekitar 2 ribuan. Dari 2 ribuan daily reach. Nah, ini. Kalau misalkan kita punya budget 50.000, cari yang ini. Tunai EK gitu ya. Nanti kan gimana? Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi enggak? Kayaknya enggak ada. Mbak Sherly mau nanya nih Mas, kalau misalkan kita coba interest yang berbeda dengan barang yang kita jual, kita coba interest yang berbeda dengan barang yang kita jual, misalkan baju, tapi kita tes interest mobil, sebentar. Terus kita gabung interest misalnya produk bayi di dalam satu aset, apakah iya ya benar. Jadi kalau misalnya baju, tapi kita tes interestnya pakai interest mobil, terus kita gabung dengan interest produk bayi dalam satu aset, bukan algoritma yang kacau, tapi audiennya beda-beda itu sebenarnya. Atau interestnya berbeda. Jadi kalau misalkan audiennya terlalu beda ya, terlalu jauh relevansinya, maka itu nanti jelek anunya hasilnya. Kayak apa sih maksudnya? Nah, kayak gini. Ini adalah relevansi ya di sini. Sel ini punya relevansi dengan keyword yang ada di sini. Ini kita ke sini ya.
1, 2, 3, 4, 5 itu semakin nomor 1 itu semakin dekat ya. 1 ini semakin dekat dengan ini. 2 sama asal itu sama, 3 sama asal sama 4 ini. Aksesoris fashion itu terdekat sebenarnya 1. Ya, agak lebih bawah itu makin jauh, makin jauh, makin jauh ya. Itu teman-teman maksudnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngumpulin satu keyword ya di sini. Di dalam satu di dalam satu aset ya di sini gitu. Kalau interest untuk mengajak jadi reseller yang cocok apa? Ya reseller. Di sana ada reseller kan, ada interest reseller tuh teman-teman. Oke, kita coba ya. Share screen lagi, Firefox reseller. Nah ini ada dropshipping, wirausaha, grosir, pemilik usaha kecil, belanja online, retail, penjualan, pedagang, bisnis kecil, bisnis industri rumahan, pemasaran digital, belanja dan busana gitu ya sama. Ini yang relevan dengan reseller. Gitu. Masih Anda, maaf Mas, masih rada nggak paham. Yang daily budget, coba Mas ya kasih contoh dari interest, sial, dan hijab. Tadi berapa budget yang pantas buat aset yang tadi. Nah, ini misalkan, oke, kita sial aja ya. Sal ini kan related dengan SCAP ya, keywordnya. Misalkan keyword atau interestnya SCAP. Ini dia daily reach-nya, ini daily reach. Daily reach-nya itu 2.400. Kalau daily reach-nya 2.400, maka budget kita itu berapa? 2,4 ya. Karena apa? 1.000 itu 26.000 ya. 1.000 CPM. Ini kan dari reach itu CPM tuh sebenarnya. Kalau 2.400 berarti 2.400 dibagi 1.000, 2,4. CPM-nya adalah 2,4 dikalikan. Budget iklannya adalah CPM. Budget iklannya adalah 2,4 dikalikan CPM-nya. 2,4 dikalikan CPM-nya. Misalkan CPM-nya itu 26.000. Ya, CPM-nya 26.000. Kemudian karena daily reach-nya 2.400, maka 26.000 kali 2.400 per 1.000. Jadi 26.000 dikalikan dengan 2,4. Itu sekitar berapa tuh? Sekitar 60.000 rupiah ya dari budgetnya. Budget hariannya 60.000 rupiah. Itu ya teman-teman, semoga clear. Login semua hanya bisa dengan FB personal saja atau bisa dengan IG? Pakai FB, Mas. Kemudian mau tanya, Mas, pakai personal sekarang kenapa nggak bisa konversi? Maka sudah 3 akun nggak bisa konversi, apakah karena pengaruh iOS? Ini bisa kok, Mas, personal ya, akun personal ya, bisa kok. Nanti paling pemilihan ininya tuh, pemilihan apa namanya, objektifnya di depan itu bisa mungkin salah pemilihan kan. Kemudian bagaimana caranya agar audiens yang sudah pernah interaksi dengan iklan kita next day tidak dapat iklan kita lagi? Bikin CA, misalkan bikin CA ya, engagement gitu ya. Bikin CA engagement. Terus kemudian dari CA engagement itu kita exclude. Ini di sini. Ini kalau engagement itu berarti
atau video, orang yang udah nonton video, orang yang belanja gitu ya. Bahasa Indonesia jadi agak bingung. Itu tadi bikin CA, kalau udah jadi, nah ini bikin CA, CA-nya misalkan fanbase-nya ya. Ini orang yang membuka tapi tidak mengajukan formulir, orang yang membuka dan mengajukan formulir. Kemudian dibikin pemirsa ya, kasih nama. Terus kalau apa namanya, kalau udah dibuat pemirsa baru. Ini lagi on. Kemudian belum bisa bikin. Kemudian kembali ke campaign ya. Ini ke campaign, kemudian ke selanjutnya tadi adalah penargetan terperinci. Misalkan kita bikin di sini. Ini ya, misalkan kita sudah bikin permisah khusus tadi. Nah ini kemudian di-exclude, dikecualikan orang yang sudah nonton atau engage dengan, ini belum ada karena kita belum bikin ya, dikecualikan orang yang sudah di-engage gitu. Nah di sini apa namanya CA atau LA kemudian di-exclude. Itu teman-teman. Kemudian Mas Moka, Mas, kenapa pas saya mau pakai alif ada tulisan your look like audience might not include some people using it. Iya benar, karena memang Facebooknya lagi apa namanya nggak bisa jalan lagi sama iOS ya. Ya pastinya ya kalau kita targetingnya audiensnya yang menggunakan iOS nanti nggak akan ke tracking gitu. Ini apa ini? Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke, sepertinya nggak ada. Aduh, ada lagi. Oke, ini manajemen industri artis. Ini pakai Iconic Sister tuh, Mbak Sari. Pakai Iconic Sister ya. Iconic Sister. Oke, teman-teman, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Ya. Yuk, sekarang yuk pertanyaannya. Mau ditutup malah tanya. Mas ya, kalau campaign konversi bukannya kena biaya CPC saja atau kena CPM? CPC. Kita bayarnya CPM, sorry. Kita bayarnya itu CPM ya, bukan CPC. Kemudian untuk pembacaan data hasil iklan yang bagus gimana, Mas? Ya setelah ada datanya itu dibaca, parameter paling penting atau yang utama itu nomor satu CPPE cost per post engagement itu mesti di bawah Rp200. Kemudian CPC itu cost per klik ya, kalau di Indonesia itu 1.500 ke bawah. Kemudian CTR ya di atas 1,5%, kemudian CPA itu tergantung dari produknya, rata-rata 30.000 ke bawah.
Mas Fadel itu untuk iklan sama promosinya beda ya, beda. Mas, misal hari ini kita buat CA dari video view 75%, lalu pekan depan kita buat CA ulang atau enggak Mas, karena pasti dananya terupdate lagi. Karena panen. Iya, benar Mas. Jadi CA ini diupdate secara real time sama Facebook ya. Jadi karena real time, mestinya kita nggak perlu ini, kita nggak perlu ngupdate secara manual, atau itu diupdate sendiri oleh Facebook. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ditulis dulu deh semua. Nanti aku bilang nggak ada pertanyaan lagi, muncul. Oke, pertanyaan terakhir ya dari Mas Ambu Dale. Akun iklan saya 2 disable lagi rawan disable lagi ya. Nah ini bisa iya, bisa enggak ya. Itu tergantung dari akun personalnya sih. Kalau akun personalnya itu nggak kuat ya pastinya sering mati ya. Tapi kalau akun personalnya itu kuat, personal itu akun FB-nya kuat, itu BM-nya kuat juga. Gitu ya, teman-teman. Thank you banget. Terima kasih. Semoga bermanfaat malam ini. Kita render, insya Allah besok videonya sudah siap. Makatan, thank you teman-teman semua. Sukses selalu buat kita semua. Bagi yang nanti nggak sempat nonton, nanti kita akan buat recordingnya. Jangan khawatir, kita ada recordingnya dan nanti akan kita share di grup dan di member area. Terima kasih atur nuwun, terima kasih buat semua yang ada di sana di rumah. Jaga kesehatan, doa saya selalu menyertai teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.